Halo, assalamualaikum. Di sini ada Adila Ayuning Tias 7A SMP Negeri 1 Petarukan. Saya akan menceritakan tentang hewan kesukaan saya, yaitu kura-kura. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut ordo Testudinata atau Chelonians ini khas dan mudah dikenal dengan adanya rumah atau batok bony shell yang keras dan kaku. Batok kura-kura ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas, dan bagian bawah ventral perut disebut plastron. Kemudian setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras dan tersusun seperti genting. Sementara lapisan bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Terkecuali terdapat pada kelompok labi-labi dan jenis penyu belimbing yang lapisan luarnya tiada bersisik dan digantikan lapisan kulit di bagian luar tertempurung tulangnya. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal tiga kelompok hewan yang termasuk bangsa ini, ialah penyu, labi-labi atau bulus, dan kura-kura. Dalam bahasa Inggris dibedakan lagi antara kura-kura darat dan kura-kura air tawar. Hampir semua kura-kura air itu omnivora, yang artinya bahwa mereka dapat memakan apapun yang mereka temukan, baik itu tanaman akuatik yang banyak, siput, serangga, ikan, katak, dan lainnya. Sebab kura-kura air memakan binatang secara utuh. Tulang-tulang dari mangsanya juga memberi cakupan kalsium yang mereka butuhkan dalam makanannya. Kura-kura berkembang biak lewat telur, bukan melahirkan. Telur-telur yang jumlahnya ratusan ditanam oleh induk kura-kura di dalam pasir. Saat musim bertelur, mereka akan menuju tepi sungai atau tepi laut. Panas matahari yang menghangatkan pasir akan membantu proses penetasan telur yang sudah ditanam sekitar 50 hingga 70 hari. Menariknya, suhu pasir tempat telur-telur ini ditanam akan berpengaruh besar terhadap jenis kelamin kura-kura yang menetas. Jika suhunya di atas rata-rata, maka kemungkinan besar dihasilkan kura-kura betina akan semakin besar. Sebaliknya, jika suhu di bawah rata-rata, maka kura-kura yang menetas cenderung memiliki jenis kelamin jantan. Yang tidak kalah menarik, rentang hidup kura-kura tergolong lama. Kura-kura dari Kepulauan Seychelles tercatat pernah memiliki usia hingga 152 tahun, yakni pada tahun 1966 hingga tahun 1918. Hewan yang termasuk ke dalam kura-kura ada tiga jenis penyebut. Pertama, kura-kura yang cenderung lebih banyak hidup di darat dan memiliki kuku. Kedua, bulus yang cenderung memiliki tempurung lunak dan hidup di air hingga 152 tahun, yakni pada tahun 1966 hingga tahun 1918. Hewan yang termasuk ke dalam kura-kura ada tiga jenis penyebut. Pertama, kura-kura yang cenderung lebih banyak hidup di darat dan memiliki kuku. Kedua, bulus yang cenderung memiliki tempurung lunak dan hidup di air tawar. Ketiga, penyu yang hidup di laut dan memiliki tiga kaki seperti dayung. Sekian dulu vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.